Aku akan memanggil dokter. Matthew bergegas keluar. Ian mulai membuka matanya, tertutup rapat itu dengan perlahan. Cahaya masuk melalui retina matanya. Ian merasa sekujur tubuhnya sakit dan sulit bergerak. Dia melihat wajah Taeyong saat ini. Ya sayang, ini aku Taeyong. Aku ada di sini untukmu. Ian tersenyum kecil. Dia merasa bahagia. Ian menyentuh perutnya. Bayi mereka pasti baik-baik saja. Aku aman. Pasti bayi kita baik-baik saja kan? Katakan bahwa kandunganku baik-baik saja. Taeyong masih menggeleng. Maafkan aku sayang, kau mengalami keguguran dan janinnya tidak bisa diselamatkan. Ian merasa syok. Ia memegang perutnya dan kemudian menangis. Tidak mungkin, bayiku. Kau berbohong kan? Katakan bahwa itu semua bohong. Taeyong berdiri dan mengusap kepala. Ian berusaha menenangkan gadis itu. Tidak sayang, bayi kita memang sudah bisa diselamatkan. Maafkan aku. Apakah aku gagal menjaganya, Teh? Dia menggelengkan kepala dengan erat. Ini juga salahku. Aku merasa sangat menyesal karena kau berada dalam bahaya. Ian menangis terseduh-seduh. Dia masih belum terima atas kehilangan bayinya saat ini. Umurnya baru 1 bulan dan aku, sayang, kita harus mengikhlaskannya. Teh menunggu di luar bersama Matthew dan Johnny. Dia hanya berharap yang terbaik untuk Yen. Gadis itu terlihat sangat terpukul atas kehilangan bayinya. Tak lama kemudian dokter keluar dari ruangan Yen. Dokter, bagaimana keadaannya? Nona Yen sudah pulih dan keadaannya membaik, namun seperti dia mengalami trauma dan depresi karena kejadian yang menimpanya. Teh mengangguk. Dia merasa sangat bersalah. Bolehkah saya masuk, dok? Silakan, Tuan. Teh, Teo, sayang, kita harus mengikhlaskannya. Yen menggeleng. Aku sangat mendambakannya. Walaupun masih 1 bulan, aku bisa mendengar detak jantungnya saat itu. Aku merasa sangat bahagia, Teh. Taeyong berdiri di sisi Yen. Dia membawa gadis itu ke dalam pelukannya dan mengelus rambut itu dengan erat. Yen menangis di sana. Dia merasa kehilangan. Yen menjamkan matanya. Taeyong meraih tangan Yen dan menggenggamnya dengan erat. Aku berada di sini untukmu. Aku mencintaimu, Yen. Apa yang telah kita lewati semuanya penuh cobaan. Kehilangan merupakan sebuah cobaan dari Tuhan untuk kita. Kata-kata Taeyong seolah membuka pikiran Yen bahwa dia harus mengikhlaskan kepergian bayi mereka. Seharusnya Yen memikirkan Taeyong sudah selalu ada untuknya, bahkan di saat dia berada di titik terendah saat ini. Tidak perlu minta maaf, sayang. Aku yang harus minta maaf padamu. Aku berterima kasih kepada Tuhan karena masih membiarkan kita bersama walaupun harus melewati sebuah insiden buruk. Yen mengangguk. Kau baik saja kan? Apakah kau terluka? Aku baik, sudah tugasku melindungimu. Ian kembali memeluk Taeyong dan menyamankan kepala di dada bidang itu. Ian bersyukur Tuhan tidak mengambil juga. Ia tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa Tae. Pria itu adalah saudaranya bagi Ian. Aku mencintaimu, Tae.
karena Taeyong merupakan pikiran terbaik di antara yang terbaik. Semua pria di dunia ini tidak sama saja seperti apa yang dikatakan wanita, karena di antara mereka ada yang terbaik, hanya saja kita belum menemukan. Sora telah dihukum mati atas semua kasus perbuatannya, serta bahkan bukti yang lengkap. Sebelum dieksekusi, Sora bahkan masih sempat bersikeras akan dokumen Wang Taeyong hingga wanita itu benar-benar gila dan kehilangan kewarasan. Pas Sanwo sudah sadar dari koma, dia tahu akan berita Sora. Hatinya terasa sakit dan sangat bersalah. Selama ini dia telah termakan semua bujuk rayu wanita iblis itu. Sanwo memang sudah sadar, tetapi dia merasa sakitnya semakin parah. Selain umurnya memang tidak panjang lagi, Sanwo bahkan tak minum obat yang diberikan dokter. Pria itu membuangnya. Dia merasa tidak pantas hidup lagi di muka bumi ini. Sanwo selalu malu kepada putranya karena menjadi ayah yang buruk. Paman, bagaimana keadaanmu sekarang? Capien, dia merasa harus menemui Sanwo. Bagaimanapun, Sanwo adalah orang tua Taeyong satu-satunya. Sanwo menatap Yan dengan tatapan sendu. Maafkan aku ya. Yan menggelengkan kepalanya. Paman tidak perlu minta maaf, aku kesini memang ingin menemuimu. Sanwo hanya mengangguk. Dia melihat wajah Taeyong di saat dia seperti ini. Taeyong selalu ada untuknya. Sanwo sadar selama ini dia melakukan kesalahan besar. Aku tahu aku adalah ayah yang buruk menelantarkanmu dengan ibumu. Aku sangat menyesal. Aku tidak berharap kau memaafkanku, Taeyong. Namun sekiranya kau sudi, nak, maukah kau memanggil sekali dengan sebutan ayah? Aku ingin mendengarnya. Air matanya jatuh berlinang mendengar permohonan Sanwo. Taeyong mati-matian menahan air matanya hingga dadanya terasa sesak dan tangannya terkepal erat. Yan menatap ke arah Taeyong dan mengangguk seolah mengisyaratkan agar Taeyong melakukan hal itu sekali saja. Aku sudah minta maaf, lirih Taeyong dengan suara bergetar sampai air matanya jatuh. Sanwo juga mendengar hal merasa jiwanya tenang dan sangat terharu. Setelah dia sudah bersiap untuk pergi, putraku, bolehkah aku memelukmu? Taeyong mengangguk. Sanwo merentangkan tangannya. Taeyong kemudian masuk perlahan dalam pelukan ayahnya dan akhirnya menangis di sana. Yan menyaksikan kejadian itu menyiapkan air mata dengan telapak tangannya. Aboji, Taeyong menangis sampai punggungnya bergetar hebat. Dia mendengar pesan Sanwo dengan baik. Putraku, jagalah Yan dengan baik, buat dia bahagia dan jangan pernah berpaling darinya.
Sango merasa dadanya sesak, namun dia merasa lega. Akhirnya dia bisa pergi tenang karena Taeyong sudah mau memanggilnya. Ya, aku menyayangimu putraku. Taeyong yang terkejut melepaskan pelukan Sango. Dia melihat mata ayahnya sudah terpejam saat erat, bahkan monitor tersebut sudah menunjukkan bahwa Sango telah tiada. Sango telah meninggalkan Taeyong. Taeyong memejamkan matanya, hatinya sangat sakit. Saat ini dia telah kehilangan ayahnya untuk selamanya. Taeyong menggenggam tangan Sango yang terasa dingin itu. Taeyong merasa tubuhnya bergetar hebat. Taeyong berteriak dan menggoyangkan tubuh Sango, namun pria itu memang tidak sadarkan diri lagi. Ia mendekati Taeyong dan menenangkan pria itu. Taeyong menangis dengan keras. Sudah, Tae. Selama ini Taeyong berusaha tegar melawan air mata, namun pada akhirnya dia mengalah akan ibunya yang telah hidup. Yang Taeyong lalui begitu keras dan pria itu hebat karena berhasil bertahan di titik akhir hingga kehilangan sosok ayah yang berpesan yang menyakitkan, kematian karena tidak, jika dia pergi maka tidak akan pernah kembali lagi.